Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, hari ini akan saya mulai untuk pertemuan 3, di mana pertemuan 3 ini adalah bab translasi logika. Jadi kita akan mulai di sini. Oke, saya mulai dulu. Logika matematika, di mana hari ini adalah materi mengenai translasi bahasa alami. Saya mulai ya, ini tadi gangguan. Oke, yang pertama ya. Oke, logika matematika hari ini adalah materi mengenai translasi bahasa alami ke formula logika proposisi. Ya, saya cek. Terus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi hari ini adalah materi mengenai logika matematika, tepatnya adalah translasi alami ke proposisi logika. Jadi materi hari ini itu adalah mengenai bab 3 pada silabus logika matematika, yakni translasi bahasa alami ke formula logika proposisi, di mana bab tersebut mencakup kalkulus proposisi dan logika matematika. Jadi kita nggak melulu belajar mengenai matematika aja ya, tapi juga harus belajar mengenai bagaimana caranya mentranslasi bahasa kita sehari-hari ke dalam formula logika proposisi, di mana kalau umpama kita logikakan di sini ya, umpama nanti akan ada suatu perintah atau sintaks berupa bahasa alami. Nah, hal tersebut kemudian bagaimana caranya agar berubah menjadi bahasa matematis, di mana bahasa matematis itu akan berubah menjadi di mana nantinya akan berujung pada pemrogramannya gitu. Jadi dari translasi bahasa dari manusia itu sendiri menginginkan apa gitu ya, nantinya akan ditranslasi ke bahasa matematis, di mana dari bahasa matematis itu akan dibawa ke bahasa pemrograman. Nah, nanti akan diulas dari sini. Jadi yang pertama ada submateri.
Jadi yang pertama adalah translasi bahasa alami ke formula logika proposisi. Lalu yang kedua, contoh penerapan konsistensi koleksi formula. Yang ketiga, aturan inferensi dasar pada logika proposisi. Nah, yang keempat, latihan inferensi logika proposisi yang dikerjakan di rumah. Dan yang terakhir, masalah dalam inferensi logika proposisi. Oke. Yang pertama. Nah, tadi kan materinya adalah bahasa alami ya. Nah, translasi bahasa alami. Nah, apa kalau translasi kita tahu, translate ya, menerjemahkan. Nah, menjadikan suatu yang agar bisa dimengerti. Nah, bahasa alami, apa maksudnya bahasa alami di sini? Nah, bahasa alami atau natural language itu adalah bahasa yang diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan secara visual atau yang lain oleh manusia untuk komunikasi secara umum. Nah, jadi bahasa yang diucapkan, dituliskan, atau diisyaratkan oleh manusia untuk komunikasi secara umum. Nah, bahasa alami merupakan bahasa yang dikembangkan oleh manusia secara alami melalui interaksi yang telah atau mungkin terjadi. Jadi refleks gitu. Jadi bahasa alami itu intinya bahasa manusia lah, bahasa yang dituliskan, dibicarakan, diisyaratkan, diperbuat. Nah, itu bahasa alami. Nah, itu intinya. Nah, dari bahasa alami, ternyata bahasa alami itu mengakibatkan terkadang itu dia mempunyai dampak ambiguitas. Ya. Jadi terkadang kita itu mengucapkan yang bersifat ambigu di dalamnya. Nah, jadi kita perlu mengerti juga apa itu ambiguitas di dalam bahasa alami. Ambiguitas di sini atau ambigu ya, ambigu itu uh, berbeda arti gitu ya. Ambigu itu kadang ambigu gitu ya, apa? Sesuatu yang masih belum jelas gitu. Pengertiannya gitu. Maksudnya apa? Nah, itu ambigu gitu. Nah, jadi ambiguitas itu adalah semantik makna kalimat atau semantik atau makna kalimat dalam bahasa alami dapat dipengaruhi oleh penggunanya. Nah, jadi ambigu itu yang mengerti hanya penggunanya gitu maksudnya. Jadi dapat dipengaruhi oleh penggunanya. Mamanya berkata A, ternyata itu B maksudnya yang pengguna bicarakan. Padahal harusnya yang dibicarakan A itu ya. Bicara A tapi maksud hatinya itu B. Nah, itu ambiguitas itu. Nah, tambah bingung lagi. Nah, kata-kata yang membingungkan itu ambigu. Nah, perlunya programmer untuk belajar translasi bahasa alami ke dalam logika proposisi. Nah, pertama translasi bahasa alami. Programmer perlu untuk mempelajari logika ini agar tidak nantinya di kemudian hari tidak akan terjadi ambiguitas di dalam pemrograman ketika mengetikkan program di mana hal itu berdasarkan dari bahasa alami gitu ya. Tidak ada tulisan catatan meskipun catatan pun catatannya itu juga bahasa alami ya, bahasa dalamnya. Jadi nah, contoh ada kalimat seperti ini. Ayah membaca sejarah agama baru. Nah, ayah membaca buku sejarah agama baru. Nah, itu coba direnungi. Apakah kalimat itu benar menurut Anda? Nah, nomor 2. Dua kakak mahasiswa baru yang pintar itu tidak berkuliah di sini. Nah, coba. Terus yang nomor 3. Tiga kucing makan tikus mati. Nah, tambah itu. Ayo coba kita maknai. Yang pertama, ayah membaca buku sejarah agama baru. Nah, kalau kita pecah, bisa petik gitu ya. Ayah membaca buku sejarah, atau ayah membaca buku agama, atau ayah membaca buku baru. Nah, banyak makna kan intinya itu ayah itu baca buku agama baca buku sejarah agama apakah buku
baru saja ta. Nah, itulah ambigu. Jadi kalau menuliskan harusnya harus ada titik koma atau dipisah dua kali, jadikan dua kalimat. Jadi ayah membaca buku sejarah, ayah membaca buku agama, ayah membaca buku baru yaitu buku sejarah dan agama. Mungkin seperti itu atau memang sejarah agama. Ayah membaca buku sejarah agama. Mungkin bisa. Terus yang nomor 2 kakak mahasiswa baru yang pintar itu tidak berkuliah di sini. Nah, kakak yang mana gitu ya? Dua kakak mahasiswa baru yang pintar itu. Nah, yang pintar itu yang mana? Nah, apa dua-duanya? Apa cuma satu? Nah, itu contohnya. Terus nomor 3 kucing makan, tikus mati. Nah, setelah makan tikus mati, apa makan tikus mati? Nah, itulah translasi bahasa alami di situ. Jadi, perlunya ada suatu susunan kata yang benar. Nah, inilah translasi bahasa alami. Nah, kita harus bisa memaknainya. Kalimat dalam bahasa alami tidak selamanya dapat digunakan dalam pembuatan spesifikasi software. Karena bahasa alami rentan dengan ambiguitas. Jadi yang bisa saja menimbulkan kontradiksi atau konflik. Nah, perlunya programmer teliti di sini, maka dari itu perlunya belajar logika ya kan. Nah, itu tidak boleh dimaknai sendiri, harus terjadi verifikasi dari yang punya program gitu ya. Nah, jadi mamanya kata perintahnya itu apa? Nah, itu harus tepat gitu ya. Nah, gitu. Next. Nah, sebentar. Oke. Kita masuk ke bahasa formal. Nah, tadi transaksi bahasa alami. Nah, apa contohnya ambiguitas dalam bahasa alami? Nah, sekarang itu ada bahasa formal. Bahasa formal itu adalah bahasa yang disusun dengan aturan-aturan penyusunan kalimat tertentu dan memiliki makna yang didefinisikan secara formal, kebalikan dari ambiguitas. Bahasa formal dibuat untuk mereduksi ambiguitas yang dapat muncul pada bahasa alami. Nah, contoh, di sini terdapat logika proposisi dan bahasa pemrograman seperti Pascal, C, C++, Python, dan Java, yang mana merupakan contoh bahasa formal. Nah, bahasa formal cocok untuk digunakan dalam pembuatan aplikasi software karena sifatnya tidak ambigu. Jadi, tadi ada bahasa ambigu ya. Nah, sekarang ada bahasa formal, di mana bahasa formal itu adalah bahasa yang disarankan di dalam pembuatan spesifikasi software karena sifatnya tidak ambigu. Di mana bahasa formal itu memiliki susunan aturan-aturan untuk menyusun kalimat tersebut. Contoh di sini. Nah, latihan 1. Kita coba latihan. Misalkan P dan Q adalah dua proposisi. Ingat, proposisi itu adalah kalimat jelas, kalimat berita yang mana tidak bisa ditanyakan lagi kejelasannya sudah sudah jelas ya. Jadi kalimat proposisi adalah kalimat fakta. Jadi contoh P, Alex pandai. Q, Alex tampan. Nah, nggak perlu dipertanyakan lagi ya sudah itu ya. Nah, yang perintahnya adalah tuliskan kalimat-kalimat majemuk berikut dalam logika proposisi. Nah, ingat logika proposisi ada 5, 4, disjungsi, konjungsi, apalagi SOR, NOR, ya kan? Nah, itu. Nah, ini contoh yang nomor 1 adalah apa? Konjungsi apa disjungsi. Dan ya intinya, Alex pandai dan tampan. Alex pandai namun tidak tampan. Alex pandai atau tampan tetapi tidak kedua-duanya. Tidak benar bahwa Alex pandai ataupun tampan. Jika Alex pandai, maka Alex tidak tampan. Seperti itu. Nah,
dari kalimat P dan Q ini, maka bila terdapat perintah seperti ini, maka akan ditranslasikan menjadi logika proposisi contoh dan. Nah, lalu dan juga atau namun itu juga dan ya. Atau itu or, tetapi ya kan. Terus tidak benar bahwa Alex pandai ataupun tampan, or jika Alex pandai maka Alex tidak tampan. Nah, maka itu juga implikasi ya. Implikasi itu yang panah ke kanan itu implikasi. Kalau biimplikasi itu dua-duanya, dua arah. Jadi ada disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, dan apa namanya, SOR, tidak keduanya. Nah, nomor latihan 2. Jika memungkinkan, nyatakan kalimat-kalimat berikut dalam formula logika proposisi. Nah, ini adalah yang dikerjakan. Contoh, nomor 1, Anda dapat memilih dalam pemilu jika Anda tidak berusia di bawah 17 tahun, kecuali Anda telah menikah. Nah, bagaimana itu kalau umpama dibuat ke logika proposisi dari kalimat nyata ini? Nah, yang nomor 2, Anda tidak dapat memiliki SIM A jika tinggi Anda kurang dari 140 cm, kecuali Anda memakai mobil khusus. Yang terakhir, jika mahasiswa tidak memakai sepatu ataupun jas alma mater, maka mahasiswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian. Nah, oke. Itu oke. Kita telah belajar mengenai apa itu bahasa alami, lalu apa itu ambiguitas, bagaimana cara mentranslasi bahasa alami ke dalam logika proposisi. Nah, ada latihan 1, jadi ada konjungsi, disjungsi, SOR, biimplikasi, implikasi, yang mana ditunjukkan dengan dan, atau, namun, tidak, lalu maka, nah seperti itu. Maka keduanya bisa jadi biimplikasi, nah seperti itu. Nah, ini terdapat setelah itu ada materi formula konsisten. Formula yang konsisten, misalkan A1, A2, sampai dengan AN, adalah suatu koleksi atau kumpulan formula. Nah, misalkan, saya buka aja ya, nggak bisa napas. Sini aja. Nah, saya tes. Tes. Oke, bisa. Sip. Oke. Misalkan A1, A2, sampai AN adalah suatu koleksi atau kumpulan formula. Nah, koleksi formula A1, A2, AN dikatakan konsisten. Tetap ya, konsisten itu secara terus-menerus itu tetap. Bila terdapat suatu interpretasi. Nah, interpretasi, ingat, apa itu interpretasi? Nilai kebenaran dari suatu proposisi atau nilai kebenaran dari suatu kalimat. Benar apa salah sih kalimat itu interpretasi. Nah, dikatakan konsisten bila terdapat suatu interpretasi yang mengakibatkan I A1 sama dengan I A2 sama dengan titik-titik-titik sama dengan I N sama dengan true. Jadi interpretasinya itu semuanya itu true. Nah, itulah yang namanya konsisten. Nah, contoh. Seorang software engineer diminta oleh manajernya untuk membuat suatu sistem informasi dengan spesifikasi sebagai berikut. Ketika sistem software di-upgrade, user tidak dapat mengakses file system. Jika user dapat mengakses file system, maka user dapat menyimpan file baru. Jika user tidak dapat menyimpan file baru, maka sistem software tidak sedang di-upgrade. Nah, dari formula tersebut, tentukan apakah formula tersebut konsisten atau tidak konsisten. Nah, kita lihat dari pernyataan tersebut, kita bisa menentukan mulai pertama ya. Jadi, seorang software engineer diminta oleh manajer untuk membuat sistem informasi berikut. Pertama, ketika sistem software di-upgrade. A ya, kita coba sistem software itu
A. Jika A true, user tidak dapat mengakses file system. A true, ya kan? Jadi yang seperti ini tadi ya. Nah, A sama dengan, bukan A, maka A implikasi negasi B. Ya kan? Ini kita buat karena kalau bisa mengakses file system itu B. Kalau tidak dapat berarti negasi B. Nah, terus yang bawah. User dapat mengakses file system. Nah, berarti B implikasi user dapat menyimpan file baru. B implikasi C. Nah, ini kita buat variabel C kan, baru kan. Tadi A itu sistem software di-upgrade. Kalau dapat mengakses file system B, kalau nggak dapat negasi B. Jadi A implikasi negasi B. Nah, kalau ini B implikasi B implikasi C. Nah, kalau yang terakhir, jika user tidak dapat menyampaikan file baru, maka sistem software tidak sedang di-upgrade. Berarti tidak dapat menyimpan. Nah, tadi kan kalau bisa menyimpan kan C. Kalau nggak bisa berarti negasi C. Berarti negasi C implikasi negasi A. Tadi kan A sistem software di-upgrade. Nah, kalau nggak di-upgrade berarti negasi A. Nah, bisa dituliskan seperti itu. Jadi A itu adalah implikasi dari negasi B, B implikasi C, sedangkan negasi C itu adalah negasi A. Nah, seperti itu. Oke, saya hapus. Oke, kita lanjut. Oke. Next. Untuk memeriksa konsistensi, ubah kalimat menjadi formula logika proposisi. Nah, yang tadi saya berikan contoh. Nah, coba. Tapi terdapat aturan agar sistem konsisten, formula-formula spesifikasi sistem tidak boleh kontradiktif atau terjadi konflik di dalamnya. Jadi umpama harusnya itu dia B tapi di situ negasi B. Nah, maka konflik kan. Umpama harusnya sistem itu mati tapi hidup. Nah, bisa menjadikan sistem itu ruwet kan, nantinya bisa berdampak kan. Nah, seperti itu. Terus nomor 2. Hal ini berarti konjungsi dari formula-formula pada nilai tersebut harus bernilai benar untuk suatu interpretasi. Nah, konjungsi. Nah, terus akibatnya jika sistem memiliki N buah formula spesifikasi A1, A2, A3, dan sampai AN, maka haruslah terdapat interpretasi yang memberikan semua interpretasi IA1 sama dengan IA2 sama dengan IA3 sama dengan IN itu adalah true. Jadi semua interpretasi itu harus true jika ingin konsisten. Jadi saya ulang. Yang pertama itu formulanya tidak boleh kontradiktif. Terus yang kedua, konjungsi dari formula-formula itu adalah harus bernilai benar. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, interpretasi harus benar semua. Oke, next. Nah, untuk menjawab konsistensi sistem yang dideskripsikan sebelumnya, kita perlu menerjemahkan spesifikasi sistem ke dalam formula logika proposisi. Misalkan, P itu adalah sistem software, yang tadi ya, ini berarti contoh tadi, sistem software di-upgrade, terus yang Q user dapat mengakses file,
Dan R, user dapat menyimpan file baru. Nah, ini sama kayak saya tadi, tapi saya AB, tapi di sini PR. Jadi kalau umpama kita formulakan berarti P negasi implikasi negasi R, negasi Q implikasi R, negasi P, implikasi negasi P. Selanjutnya akan diperiksa. Nah, setelah dapat formula itu tuh, terus diperiksa. Diperiksa ya kan, apakah terinterpretasinya itu true semua. Nah, oke. Setelah itu tinjau bahwa IP sama dengan F, IQ sama dengan F, I sama dengan T. Nah, kalau umpama yang itu tuh, P negasi Q, nah kan? Terus P negasi Q, P implikasi negasi Q. Nah, itu nilainya apa? False ya kan? I negasi Q next apa itu? Q implikasi R. Nah, nilainya apa? Nah, di sini kita bisa jawab. P itu F, negasi Q itu true. Nah, maka true. Q itu F. Ya kan? Karena kalau negasi Q itu kan tadi kan negasi Q kan, tadi itu adalah tidak dapat mengakses file. Nah, ini tuh dapat mengakses file, false. Jadi F implikasi T sama dengan true. I negasi R, implikasi negasi P, itu berarti tadi kan R kan true kan. Nah, kita definisikan false. Nah, di sini itu implikasi T. P itu tadi false, negasinya T. Nah, F implikasi T, T. F implikasi T, T. F implikasi T, T. Nah, hasilnya T semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa spesifikasi sistem bersifat konsisten. Seperti itu. Nah, latihan. Periksa apakah spesifikasi sistem berikut konsisten. Nah, pertama, sistem berada dalam state multi-user jika dan hanya jika beroperasi secara normal. Jika sistem secara normal, maka kernel sistem sedang berfungsi. Kernel sistem tidak sedang berfungsi atau sistem dalam interrupt mode. Sistem tidak berada dalam interrupt mode. Nah, coba nanti nyatakan dalam logika proposisi, lalu tentukan apakah nilai spesifikasi sistem ini bertingkat konsisten. Nah, tadi kan ada jika dan hanya jika. Berarti pakai apa itu? Implikasi or implikasi. Nah, coba baca di bab baru. Nah, kalau yang jika maka ini adalah implikasi. Nah, kalau yang ini bisa pakai konjungsi dan disjungsi. Ini disjungsi aja ya berarti kan, atau disjungsi. Sistem tidak berada dalam interpode, berarti pakai negasi. Jadi ada biimplikasi, implikasi, or and. Sistem berarti ini adalah negasi. Nah, next. Nah, next. Kita ada 34 slide ya. Sekarang sampai slide 13. Aturan inferensi dasar pada logika proposisi. Nah, aturan inferensi. Oke. Pertama kita harus tahu dulu. Yang pertama, dalam aturan inferensi, pada logika proposisi, tepatnya itu pasti terdapat argumen di dalamnya atau kalimat atau proposisi ya kan argumen. Tapi di sini tepatnya adalah argumen. Apa bedanya sama proposisi ya kan? Ada proposisi, ada deklarasi, ada kalimat tanya, kalimat berita, terus banyak kan. Nah, yang pertama kan proposisi itu kalimat fakta ya. Nah, kalau umpama deklarasi itu kan bukan proposisi. Nah, kalau umpama interpretasi nilai kebenaran dari proposisi. Atau kalimat berita itu apa nilai benarnya, benar apa salah gitu intinya. Nah, sekarang ada argumen. Apa itu argumen ya kan? Argumen logika. Argumen logika adalah sebuah barisan berhingga proposisi. Nah, ada proposisi, berarti ada satu kata kan. Nah, sekarang ada argumen. Argumen itu adalah sebuah barisan proposisi. Jadi banyak proposisinya. Nah, itu argumen.
Nah, seluruh proposisi kecuali yang terakhir disebut premis atau asumsi atau hipotesis, ya kan, intinya asumsi lah ya. Umpama contoh, ada proposisi itu disebut premis. Nah itu ya, sebentar. Oh gini maksudnya. Jadi proposisi itu kan ada urutan kalimatnya kan. Nah dia itu urutan kalimat awal atau kalimat tengah atau kalimat akhir. Nah kalau umpama proposisi itu kalimat awal, nah atau kalimat tengah itu disebut premis atau asumsi. Nah, sedangkan proposisi yang terakhir, nah disebut kesimpulan. Nah, sebuah argumen dikatakan absah atau kukuh atau berlaku valid apabila kebenaran seluruh premisnya mengimplikasikan kebenaran kesimpulannya. Nah, gini loh intinya. Jadi kan biasanya kan ada paragraf kan, ada kayak banyak barisan kalimat kan ketika ada suatu perintah dalam spesifikasi sistem. Nah, kalimat-kalimat itu kalau umpama berbentuk proposisi atau argumen di dalamnya, nah yang kalimat satu atau kalimat tengah itu adalah disebut premis. Nah, yang kalimat terakhir itu disebut sebagai kesimpulan. Nah, kalau umpama dari kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga hingga kalimat terakhir itu kalimat 1, 2, 3 itu adalah suatu yang mengindikasikan kesimpulan. Nah, umpama gini, Tono sedang bermain layang-layang, Tini sedang bermain sepak bola. Nah, kesimpulannya Tono dan Tini sedang sama-sama bermain. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sebuah argumen karena kalimat 1 dan 2 itu mengindikasikan untuk dibuat sampai kesimpulan sama ya. Jadi kesimpulan itu menyatakan kalimat 1, 2. Itu kesimpulannya. Jadi sebuah argumen dikatakan absah atau kukuh atau berlaku valid atau sound ya apabila kebenaran seluruh premisnya mengimplikasikan kebenaran kesimpulannya seperti itu. Oke. Suatu argumen dengan premis P1, P2, Pn, dan kesimpulan. Ki absah ketika P1 dan P2 dan titik-titik sampai dengan Pn, Ki atau dengan perkataan lain P1, P2, sampai Pn, implikasi Ki adalah suatu tautologi. Nah, ingat lagi apa itu tautologi. Tautologi itu kalimatnya itu benar semua. Jadi, umpama A, implikasi Ki, di mana A dan Ki itu benar semua, tautologi. Seperti itu. Nah, tadi apa? Berarti kita sudah belajar sampai sini, ingat lagi, kita sudah belajar mengenai logik translasi bahasa alami, terus logika namanya itu translasi bahasa alami, ambiguitas, caranya menentukan bahasa alami ke logika proposisi, terus yang setelah ini itu ada argumen, ya kan? Nah, metode inferensi. Nah, metode inferensi kita bisa sebut juga sebagai metode penarikan kesimpulan. Nah, kaidah untuk penarikan kesimpulan memiliki banyak macam di dalamnya. Jadi, kaidah metode-metode inferensi pada dasarnya adalah sebuah tautologi, yang mana kalimat benar semua. Kaidah inferensi, nah seperti modus ponen, modus tolen, silogisme, simplifikasi, penambahan, konjungsi, nah itu disebut sebagai kaidah-kaidah dalam penentuan kesimpulan atau penarikan kesimpulan. Nah, ada modus ponen, ada modus tolen. Nah, kemudian ada yang bertanya kan, nah itu kalau mau menarik kesimpulan itu kan ada banyak macam, Bu. Ada modus ponen, ada modus tolen, ya kan. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama, metode pertama penarikan kesimpulan. Yang pertama itu ada modus ponen. Modus ponen di sini ada
Premis 1, contoh ya, kita contoh. Premis 1, itu terdapat P implikasi Q. Nah, premis 2, itu ada P. Ya. Nah, ada konklusi. Nah, konklusi dimiliki. Jadi, premis 1, kalimat 1, pernyataan. Premis 2, ada kalimat 1. Nah, ada konklusi, kesimpulan. Jadi, cara membacanya, apabila diketahui jika P, maka Q benar, dan P benar, disimpulkan Q benar. Nah, jadi jika P benar, maka Q benar. Nah, jika P benar, maka kesimpulannya adalah dari dua premis berikut adalah Q, yaitu disimpulkan Q benar. Nah, nyambung ya sampai sini ya. Nah, next. Nah, notasi, dalam notasi, ada yang menggunakan tanda titik 3 untuk menyatakan konklusi. Seperti P implikasi Q, P kesimpulan, atau P konklusi Q. Nah, seperti itu. Nah, contoh, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Nah, premis 2, saya belajar, nah kan? Maka konklusinya adalah saya lulus ujian. Nah, seperti itu. Jadi, P, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Q. Nah, premis 2, saya belajar. P, maka konklusinya adalah Q, saya lulus ujian. Seperti itu. Nah, ada modus tolen. Nah, kan? Modus tolen. Modus tolen itu premis 1, contoh. Tadi kan ada modus ponen. Mana modus ponen berikut? Nah, ada modus tolen. Apa bedanya? Ya, kita lihat dulu. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, negasi Q. Konklusi, negasi P. Contoh, jika hari hujan, maka saya memakai jas hujan. Nah, ternyata saya tidak memakai jas hujan. Dan konklusinya adalah negasi P, maka hari tersebut tidak hujan, kan? Kalau P implikasi Q, kalau menegasi Q berarti ya negasi P, kan? Ini positif positif. Oh, berarti kalau ada negatif, negasi, nah maka di situ juga negatif atau negasinya. Nah, perhatikan bahwa jika P terjadi maka Q terjadi, sehingga jika Q tidak terjadi maka P tidak terjadi. Nah, apa bedanya tadi dengan modus ponen? Kalau modus ponen, dia cara membacanya adalah satu-satu. P implikasi Q. Nah, P maka Q. Nah, kalau modus tolen, dia langsung mengimplikasikan kesimpulannya. Nah, next. Ada silogisma. Silogisma, nah itu ada premis 1, P implikasi Q. Nah, ada premis 2, Q implikasi R. Nah, konklusi, P implikasi R. Jadi dibuang Q dan Q di sini karena sama. Yang tidak sama adalah R. Maka dari itu, P implikasi R. Seperti itu. Nah, umpama contoh di sini, bakso itu bulat. Nah, bulat itu adalah makanan. Oh, nggak mungkin ya. Kalau gitu berarti bakso itu makanan. Nah, gitu ya. Bisa jadi gitu. Nah, contoh. Premis 1. Jika kamu benar, saya bersalah. Nah, contoh. True ya kan. Jika kamu benar, saya bersalah. Nah, yang 2. Jika saya bersalah, saya minta maaf. Nah, jika kamu benar, saya minta maaf. Seperti itu. Contoh. Itu silogisma. Nah, next. Ada silogisma disjuntif. Jadi premis 1, P or Q. Premis 2, negasi Q. Konklusinya P. Nah, jadi ada P or Q. Nah, negasi Q. Berarti bisa jadi P. Ya kan? Atau negasi P juga bisa. Karena kan or kan. Umpama
Apa tuh? Tadi di bawahnya nanti ada contoh paling ya. Jika ada kemungkinan bahwa kedua pernyataan P dan Q dapat sekaligus bernilai benar, maka argumen di bawah ini tidak valid. P or Q, negasi Q, negasi P. Ya kan? Nah, kalau umpama P ini benar, Q ini benar. Terus premis 2 itu negasi Q. Nah, maka konklusinya P. Kalau umpama dia ada salah satu benar, ya, itu premis 1 benar. Kalau salah satu benar. Salah satu benar. Nah, kalau di sini ini harus bernilai benar semua. Seperti itu. Nah, tetapi jika ada kemungkinan kedua pernyataan P dan Q tidak sekaligus bernilai benar, disjungsi eksklusif, maka silogisme disjungsi di atas adalah valid. Satu benar dan ini semua benar. All true. Seperti itu. Nah, contoh. Pengalaman ini berbahaya atau membosankan. Nah, yang kedua, pengalaman ini tidak berbahaya. Nah, konklusi, pengalaman ini membosankan. Salah satu kan, umpama, pengalaman ini berbahaya atau membosankan. Nah, kita main logika. Nah, pengalaman ini tidak berbahaya. Nah, bisa saja pengalaman itu membosankan atau bisa saja pengalaman itu tidak membosankan. Kalau umpama dua-duanya benar tadi, berarti itu adalah dia kalimat pertama yang benar, berarti pengalaman ini membosankan. Nah, kalau umpama satu benar, berarti pengalaman ini biasanya tidak membosankan. Oke, next. Air ini panas atau dingin. Nah, ternyata air ini panas. Nah, berarti air ini tidak dingin. Nah, berarti kita pakai aturan yang mana? Air ini panas atau dingin? Air ini panas. Air ini tidak dingin. Nah, berarti dia adalah ingkarannya, yaitu yang kita bisa lihat adalah yang kedua. Nah, yang ketiga, premis ini, premis 1, objeknya berwarna merah atau sepatu. Objek ini berwarna merah. Nah, objeknya bukan sepatu. Nah, ini salah ya kan? Nah, ini pernyataannya salah ya kan? Karena objeknya itu berwarna merah atau sepatu. Nah, objeknya itu berwarna merah. Jadi, objeknya itu harusnya sepatu. Oke, next. Nah, penambahan disjungtif. Nah, penambahan disjungtif. Nah, tadi kita sudah belajar apa tadi? Ada konklusi, ya kan? Ada modus ponen, ada modus tolen, ada silogisma. Nah, terus yang terakhir itu ada penambahan disjungtif. Apa itu penambahan disjungtif ya kan? Penambahan disjungtif itu adalah inferensi penambahan disjungtif didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung or. Jadi dapat digeneralisasikan dengan penghubung or. Nah, alasannya adalah karena penghubung or bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Jadi umpama misalnya saya mengatakan langit berwarna biru yang mana bernilai benar. Kalimat tersebut tetap akan bernilai benar jika ditambahkan kalimat lain dengan penghubung or. Misalnya, langit berwarna biru atau bebek adalah binatang menyusui. Jadi, dia harus ada kalimat pendukung lainnya yang mana bernilai benar di sebelahnya. Jadi, kalau umpama ada kalimat langit berwarna biru, ya. Nah, setelahnya harus ada kalimat jika ingin bernilai benar gitu ya. Penambahan disjungtif or, ya kan? Kita tahu tadi penambahan disjungtif or. Jadi atau bebek adalah binatang menyusui. Nah, seperti itu.
Bebek binatang menyusui kah? Nah, coba. Kalimat tersebut tetap bernilai benar, meskipun kalimat bebek adalah binatang menyusui merupakan kalimat yang bernilai salah. Nah, sampai sini dimengerti dulu. Nah, saya lanjutkan. Misalnya saya mengatakan langit berwarna biru. Kalimat tersebut tetap akan bernilai benar jika meskipun sebelahnya pun juga harusnya benar kan, tapi di situ harusnya salah. Apapun itu kalimat yang ada di sebelahnya or itu dianggap misalnya bebek binatang menyusui. Kalimat tersebut tetap bernilai benar meskipun kalimat bebek adalah binatang menyusui merupakan kalimat yang bernilai salah. Jadi umpama B or C gitu ya. Nah, B-nya itu tetap benar meskipun bau sebelahnya itu salah. Nah, kecuali kalau umpama setelahnya ini. Nah, kita lihat dulu deh sebentar. Jadi penambahan disjunktif addition. P ya kan? P or Q atau Q P or Q. Nah, gitu. Premis 1 ya kan? P nah, konklusi P or Q atau premis 1 Q. Nah, konklusinya P or Q. Artinya P benar, maka P or Q benar. Tidak peduli nilai benar atau nilai salah yang dimiliki Q. Contoh, Simon adalah siswa SMA. Simon adalah siswa SMA atau SMP. Nah, siswa SMA ini tidak akan hilang nilai benarnya ketika di sebelahnya itu ada atau SMP, ya kan? Karena siswa SMA ini sudah benar, gitu ya. Jadi tidak akan menghilangkan kadar kebenaran dari siswa SMA di situ. Tetap Simon adalah siswa SMA tanpa umpama di bawahnya itu ada kalimat salah atau SMP, tetap yang Simon adalah siswa SMA ini adalah benar. Nah, konjungsi dan ya kan. Premis 1 P, premis 2 Q. Konklusi P and Q. Artinya P benar, Q benar, maka P dan Q benar. Nah, penyederhanaan konjungtif. Nah, namanya itu adalah simplikasi. Nah, inferensi ini merupakan kebalikan dari inferensi penambahan disjungtif. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan operator dan, maka kalimat tersebut dapat diambil salah satunya secara khusus. Contoh, ya kan, langit berwarna biru dan bulan berbentuk bulat. Nah, langit berwarna biru atau bulan berbentuk bulat. Jadi premis 1 P and Q. Premis konklusinya adalah langit berwarna biru. Aduh, kaget aku. Rekaman. Iya, nggak apa-apa. Nanti aku jeda. Ya, oke. Langit berwarna biru. Oke, kasih. Langit berwarna biru atau bulan berbentuk bulat. Jadi penyederhanaannya itu adalah langit berwarna biru atau bulan berbentuk bulat. Seperti itu. Next. Kita lanjut. Sebentar. Kurang berapa? 4 tambah 48. Next. Oke, kita masuk kepada materi. Sebentar. Kita masuk pada materi dilema konstruktif dan dilema destruktif. Jadi ada dua bentuk argumen valid. Yang lain adalah dilema konstruktif dan dilema destruktif. Nah, apa itu dilema konstruktif? Apa itu dilema destruktif? Nah, tadi kan kita sudah mempelajari apa itu translasi ya. Saya ulang lagi gitu ya. Terus terakhir ini kita sudah mempelajari bagaimana cara menarik kesimpulan. Nah, terus setelah itu kita belajar dilema konstruktif dan dilema destruktif. Nah, dua bentuk argumen valid yang lain adalah dilema konstruktif dan
dilema destruktif. Nah, next. Nah, dilema konstruktif. Nah, kita tadi mengenal bahwa ada premis 1P, implikasi Q, maka konklusinya adalah bisa saja P, bisa saja Q, karena dia disjungsi atau OR. Kalau konjungsi N, P, implikasi Q itu P, ya kan? Kalau nilainya benar semua. Nah, kalau nilainya salah, berarti negasi P, R, negasi Q. Oke. Nah, dilema konstruktif. Dilema konstruktif ini merupakan kombinasi dua argumen modus ponen. Nah, dibaca dulu saja. Nah, biar lebih mengerti, kita lihat contoh. Contoh, premis 1. Jika hari hujan, aku akan tinggal di rumah. Tetapi, jika terdapat orang lain datang, aku pergi berbelanja. Nah, contoh. Premis 1 ya, jika hari hujan aku akan tinggal di rumah, atau jangan orang lain deh. Umpama, tetapi jika teman saya datang, aku pergi berbelanja gitu ya. Nah, premis 2. Hari ini hujan atau teman saya datang. Nah, konklusinya gimana? Kalau umpama dari dilema konstruktif ini. Nah, kita baca lagi. Jika hari hujan, aku akan tinggal di rumah. Tetapi jika teman saya datang, aku pergi berbelanja. Nah, premis 2-nya, ternyata hari ini itu hujan atau temanku datang. Nah, kita bisa mengambil konklusinya adalah aku akan tinggal di rumah atau aku akan pergi berbelanja. Nah, dua pilihan seperti itu. Oke. Nah, kalau umpama kita translasikan dari bahasa alami tersebut ke dalam logika matematika. Nah, premis 1 tadi jika hari hujan maka tinggal di rumah itu P implikasi I. Nah, tapi tadi yang ada tetapi jika teman saya datang aku pergi ke belanja. Berarti tetapi itu N atau konjungsi. Nah, teman saya datang R implikasi. Nah, aku pergi berbelanja itu S. Jadi P implikasi Q, N, R implikasi S. Nah, premis 2. Hari ini hujan atau teman saya datang. Jadi P or R. Atau kan or kan. Nah, pernyataan benar semua kan. Tidak ada negasi kan. Jadi itu P or R. Nah, konklusinya, nah dari sini tadi, nanti kita ambil aku akan tinggal di rumah atau pergi Q or S. Oke, sampai sini dipahami dulu, direnungkan gitu. Nah, tadi itu adalah dilema konstruktif. Nah, next adalah dilema destruktif. Dilema destruktif. Nah, tadi dilema konstruktif memakai modus ponen. Nah, sekarang adalah dilema destruktif. Dilema destruktif ini adalah merupakan kombinasi dari dua argumen modus tolen. Nah, jadi tadi kan ada materi modus ponen sama modus tolen. Ditinjau lagi apa pengertian dari modus tolen, apa pengertian modus ponen. Nah, kalau dilema destruktif, nah kita tinjau lagi. Modus ponen. Nah, ini ya. Ada modus ponen, ada modus tolen. Kalau modus ponen true, kalau modus tolen itu adalah kalimat yang terdapat negasi di dalamnya. Nah, kita kembali lagi. Tadi ada dilema konstruktif, ada dilema destruktif. Nah, dilema destruktif. Dilema destruktif ini merupakan kombinasi dari dua argumen modus tolen. Nah, contoh, premis 1. Jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung. Dan jika aku tutup mulut, aku akan ditembak mati. Nah, logika kita
sekarang kan semester 3, jadi harus bisa pintar logika dan matematika. Nah, kalau umpama terdapat premis ini, jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung. Dan jika aku tutup mulut, aku akan ditembak mati. Nah, premis 2, aku tidak akan ditembak mati atau digantung. Nah, konklusinya, nah, coba lihat di premis 1. Kita bisa menyatakan P implikasi Q, karena true semua ya kan, memberikan pengakuan P, implikasi aku akan digantung Q, dan jika aku tutup mulut, nah itu R, aku akan ditembak mati, itu S. Nah, premis 2, aku tidak akan ditembak mati atau digantung. Nah, tidak akan itu adalah berbentuk negasi kan, berarti negasi Q, or digantung berarti negasi S. Nah, kita bisa menyatakan konklusi tersebut dari modus tollens ya, modus tollens, aturan modus tollens, yaitu kalimat yang terdapat negasi di dalamnya. Jadi konklusi, aku tidak akan memberikan pengakuan atau tidak akan tutup mulut, seperti itu. Nah, logika aja tadi, coba. Jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung. Dan jika aku tutup mulut, aku akan ditembak mati. Nah, premis 2, aku tidak akan ditembak mati atau tidak akan digantung. Nah, konklusi, aku tidak akan memberikan pengakuan atau tidak akan tutup mulut. Nah, intinya kalau belajar ini berarti di sini itu kan true semua. Nah, premis 2 itu negasi. Berarti kalau umpama true di sini bertemu dengan negasi, konklusinya harusnya negasi. Oke, itu modus tollens aturan. Oke, kita sampai pada contoh kasus. Contoh kasus dari dilema konstruktif dan dilema destruktif. Jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Jika lalu lintas berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas. Pintu kereta api ditutup, jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Nah, hal itu kita bisa nyatakan dalam logika matematika, di mana premis-premisnya mengikut pada modus tollens dan modus ponens. Oke, next. Formulasi. Dari contoh kasus pintu kereta api. Nah, fakta. Jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti, bisa dalam bentuk simbol P implikasi Q. Jika lalu lintas berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas, bisa Q implikasi R. Nah, pintu kereta api ditutup, berarti tadi kan sudah dinyatakan kan, pintu kereta api ditutup itu adalah P. Nah, konklusinya terdapat kemacetan lalu lintas, yang mana disimbolkan R. Oke. Berikut adalah proses pembuktian validitas argumen, di mana proses pembuktian validitas argumen di sini adalah merupakan contoh-contoh yang telah ada di slide sebelumnya, lalu dinyatakan dalam formula logika. Nah, next. Latihan inferensi logika proposisi. Silakan latihan berikut. Telah saya berikan contoh di slide sebelumnya. Dan pakai apa saja aturan-aturan untuk penarikan kesimpulan. Nah, berikut ini silakan dikerjakan. Jadi terdapat beberapa kalimat, silakan nyatakan dalam istilah logika proposisi. Nah, terakhir, ternyata
di dalam logika proposisi, dalam inferensi logika proposisi atau penarikan kesimpulan logika proposisi itu terdapat masalah. Contoh kasus 1. Nah, periksa apakah penarikan kesimpulan berikut absah atau tidak. Contoh. Yang pertama ada jika Andre rajin belajar, maka nilai akhir logika matematika Andre adalah A. Nilai akhir logika matematika Andre adalah A. Jadi Andre rajin belajar. Nah, misalkan kita bisa sebut P itu Andre rajin belajar, Q nilai logika matematika Andre A. Nah, pada pendapat kesimpulan itu bisa disimpulkan P implikasi Q dan Q serta kesimpulan P. Nah, penarikan kesimpulan di atas tidak absah karena P implikasi Q and Q implikasi P, bukan tautologi. Mengapa bukan tautologi? Nah, jadi kita ingat lagi. Tautologi itu adalah pernyataan yang mana di dalamnya itu pernyataan benar semua. Nah, kesalahan seperti ini disebut kekeliruan dalam pembenaran akibat. Karena tadi yang pertama, kita baca lagi. Andre rajin belajar. Nilai logika matematika Andre adalah A. Lah, P implikasi Q. Dan Q ya, serta kesimpulan P. Penarikan kesimpulan tidak absah, P implikasi Q and Q implikasi P. Nah, karena penarikan kesimpulan tersebut tidak absah karena tidak mesti dia rajin belajar, tapi penarikan kesimpulan nilainya mesti A gitu ya. Nah, seperti itu. Harusnya kalau umpama dia adalah tautologi, hanya P implikasi Q menilai tautologi, tidak ada dan di sini. Baru benar disebut tautologi karena kalau tidak ada dan Q. Nah, seperti itu. Jika terdapat kasus seperti ini, berarti dia tidak dapat ditarik kesimpulan seperti inferensi teori-teori inferensi yang dijelaskan sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih atas atensi perkuliahan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa didiskusikan di WhatsApp grup yang ada di grup Logika Matematika. Terima kasih, selamat siang. Semoga sehat-sehat dan berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.